Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang landasan politik dan ideologi dalam pendidikan yang beranggotakan Nadia Puspita, Saimara Gultom, Wilnisa, dan Zuriatul Afifah. Selamat menyaksikan. Pedagogik transformatif. Pengertian pedagogik transformatif. Pedagogik transformatif adalah ilmu praksis, menyentuh dimensi real dalam kehidupan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dan budaya di mana manusia berkembang. Pendidikan transformatif dalam kehidupan manusia. Pendidikan sangat vital dan urgent untuk sebuah peradaban. Jadi pendidikan harus dinamis dan transformatif dalam rangka menuju masa depan kehidupan manusia yang lebih baik. Pendidikan transformatif adalah sebuah pendidikan yang tradisional menuju pendidikan yang modern. Jadi pendidikan seperti ini akan selalu efektif dalam keadaan apapun. Pendidikan transformatif memiliki visi mengubah masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Sebagaimana dimaklumi saat ini, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat agraris dengan etika, estetika, dan kepribadian agraris yang belum sepenuhnya familiar dengan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta perkembangannya. Hambatan Indonesia menuju pendidikan transformatif. Untuk mewujudkan manusia yang cerdas, komprehensif, dan kompetitif tentu tidaklah mudah karena ada keterbatasan. Secara internal, Indonesia masih memiliki banyak keterbatasan dalam penyelenggaraan pendidikan yang unggul dalam beberapa hal, seperti di bidang manusia, money, uang, metode, machines, alat, materials, dan tantangan. Sumber daya manusia, pengelola pendidikan yang kualitasnya belum memuaskan, keuangan yang masih terbatas dan belum dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang unggul dan bermutu, metode pendidikan yang belum beragam dan kurang kreatif sehingga proses pendidikan kurang efektif, peralatan pendukung pendidikan yang masih terbatas sehingga hanya menggunakan apa yang ada. Siswa yang menjadi input pendidikan juga memiliki banyak keterbatasan karena kondisi pribadi, keluarga, dan masyarakat yang banyak problematika. Secara eksternal, Indonesia menghadapi tantangan dunia dan era global yang merugikan, yaitu penyalahgunaan teknologi ke hal yang negatif seperti pornografi, game, dan lain sebagainya. Konsep pedagogik transformatif. Konsep pedagogik transformatif berarti ilmu pendidikan yang bersifat transformatif atau berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman dan realitas sosial. Pedagogik transformatif merupakan perkembangan dari paradigma konservatif atau postmodernisme dan paradigma liberal. Ada beberapa prinsip yang membuat pedagogik transformatif berbeda dari paradigma pendidikan yang lain. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pendidikan harus mampu membuka wawasan dan cakrawala berpikir baik pada guru sebagai pendidik maupun pada siswa sebagai peserta didik. Yang kedua, pendidikan harus dapat menciptakan ruang bagi peserta didik untuk mengidentifikasi dan menganalisis diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Yang ketiga, masyarakat, pendidikan, dan sekolah sebagai kontestan kekuasaan dan kontrol dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang positif antar keseluruhan unsur tersebut untuk menciptakan suatu pendidikan yang bermakna. Dan yang terakhir, kebenaran bersifat terbuka, sehingga semua orang dapat meyakini kebenaran tersebut tanpa adanya perkecualian. Ciri-ciri pedagogik transformatif. A. Mengkaji proses pendidikan yang normatif. Mendidik adalah suatu proses. Kajian pedagogik transformatif tidak cukup berhenti pada hakikat proses pendidikan, tetapi juga harus diperkuat ke arah mana proses pendidikan diarahkan. Pedagogik transformatif adalah pedagogik normatif yang tidak sekedar mendeskripsikan sesuatu yang jika dilihat atau diuji dari dimensi nilai hidup memang baik. Sesuatu disebut normatif baik jika memuat antara lain yang pertama, nilai hidup yang diterima sebagai sesuatu yang baik. Yang kedua, perkembangan individu yang menurut hakikatnya baik. Dan yang ketiga, alat untuk mencapai tujuan yang baik. B. Proses pendidikan adalah proses individuasi. Pedagogik transformatif mencermati bagaimana seorang manusia yang unik mengembangkan dirinya untuk memperoleh identitas dirinya. C. Pengembangan identitas individu. Manusia adalah makhluk yang unik, individu yang otonom dengan memiliki berbagai potensi. D. Pedagogik transformatif adalah pedagogik komunikatif. Pedagogik transformatif memandang proses belajar
belajar sebagai proses komunikatif antara aku dengan aku yang lain dan antara aku dan dunia kehidupan. Belajar merupakan proses aktif, proses petualang yang tidak hanya menerima dari apa yang diberi oleh pihak lain, tetapi lebih merupakan proses mencari dan menemukan. Pedagogik transformatif adalah pedagogik dialogis. Pedagogik transformatif memandang proses pengembangan identitas seseorang tidak terjadi di ruangan yang kosong, tetapi di dalam kegiatan yang dialogis. Tindakan dialogis adalah tindakan partisipatif. Pedagogik transformatif berorientasi ke masa depan. Sejalan dengan perluasan dunia, orientasi kehidupan secara bertahap menjadi semakin luas dan lebih mendalam. Orientasi ke masa depan berarti menyusun tindakan dan pengalaman aku yang sedang berpartisipasi dan membangun identitas memilih nilai-nilai masa depan yang sesuai dengan arah hidupnya. Pedagogik transformatif mengakomodasi hak ajasi manusia. Pedagogik transformatif memandang situasi pedagogis sebagai pertemuan antara pribadi aku dan aku yang lain adalah otonom dengan memiliki energi yang sama. Pedagogik transformatif bertolak dari lingkungan proksimatif. Anak manusia lahir di dalam lingkungan kemanusiaan dan dunia kehidupan. Artinya bahwa manusia lahir tidak dalam keadaan terisolasi. Dunia proksimatif adalah dunia manusia sosial dan kebudayaan. Proses perkembangan dari dalam keluar atau DL. Pedagogik transformatif berangkat dari aku yang otonom dan yang magmatik, mempradugakan adanya kekuatan yang berasal dari dalam diri individu. Proses individuasi pada hakikatnya adalah suatu kekuatan dari dalam menuju keluar melalui dialog dengan aku yang lain dan dunia kehidupan. Proses perkembangan dari luar ke dalam atau LD. Di samping kekuatan dari dalam, perkembangan individu dalam partisipasinya dengan aku lain, dunia proksimatif, dan dunia kehidupan yang lebih luas, aku menghadapi berbagai pilihan yang disediakan oleh realitas kehidupan. Harmonisasi antara kekuatan dari dalam atau DL dan kekuatan dari luar atau LD. Pedagogik transformatif mengupayakan agar di dalam proses individuasi terjadi sinergi yang menguntungkan antara kekuatan dari dalam dan kekuatan dari luar. Sinergenetika ini hanya dimungkinkan jika ada pengakuan terhadap otonomi dari aku dan aku yang lain, serta proses dialog dalam menentukan pilihan-pilihan sesuai dengan tingkat perkembangan individu yang menjadi subjek didik. Proses pendidikan adalah proses memberi makna atau meaning. Di dalam proses individuasi terjadi proses pemaknaan terhadap lingkungan melalui dialog dengan aku yang lain dan dengan dunia kehidupan. Pedagogik transformatif adalah pendidikan sepanjang hayat. Proses individuasi tidak berhenti pada suatu titik. Keberadaan manusia adalah keberadaan yang menjadi manusia, bukan suatu entiti yang sudah lengkap. Di dalam proses individuasi terjadi harmonisasi antara mencari identitas dan partisipasi dalam kehidupan. Proses pendidikan adalah proses humanisasi. Pedagogik transformatif adalah pedagogik humanistik, melihat manusia sebagai makhluk yang berubah dengan mempunyai tujuan tertentu. Pedagogik transformatif berorientasi sebagai pedagogik kritis. Pedagogik transformatif bukanlah pedagogik dogmatis, tetapi mengakui adanya otonomi individu yang tengah berproses mencari identitas melalui partisipasi aktif dalam komunikasinya dengan aku yang lain dan dunia kehidupan yang terus berubah. Tujuan pedagogik transformatif. Pedagogik transformatif adalah pedagogik normatif yang tidak sekedar mendeskripsikan, tetapi ingin menunjukkan tentang perlu dan harusnya mencapai sesuatu yang ideal, sesuatu yang jika dilihat atau diuji dari dimensi nilai hidup memang baik. Berikut skema model pembelajaran transformatif. Model pembelajaran transformatif, perencanaan, analisis substansi pembelajaran transformative learning how to learn. Yang pertama,
Sosialisasi pengkondisian model. Yang kedua, persiapan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, pengaturan setting belajar. Yang keempat, sosialisasi dan perumusan strategi model pembelajaran. Pelaksanaan terdiri dari input, peserta didik dan pendidik. Output, peserta didik kreatif dan percaya diri. Outcomes, mampu mengaktualisasikan kompetensi akademik dalam kehidupan. Monitoring dan evaluasi. Yang pertama, refleksi, berpikir kritis, dan rencana tindak lanjut. Alur model pembelajaran transformatif. 1. Mengaktifasi kejadian. Dipahami sebagai kondisi di mana cara pandang perspektif yang dimiliki seseorang selama ini ternyata mengandung keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan akuratan. Atau pada tahapan ini seseorang memiliki disorienting dilemma atau merasa ada kelemahan pada perspektif yang dia miliki selama ini. 2. Tahap mengidentifikasi asumsi terkini. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami secara mendalam tentang perspektif yang dia miliki, mencoba untuk mengetahui dan memahami lebih jauh terhadap perspektif orang lain, serta berusaha mencari tahu asumsi dasar atau keyakinan yang mendasari perspektif tersebut. 3. Mengharapkan refleksi diri secara kritis. Tahapan ini merupakan suatu fase di mana seseorang mulai ragu terhadap keabsahan dari kebenaran asumsi dasar atau keyakinan yang mendasari cara pandangnya selama ini. 4. Mengharapkan komunikasi secara kritis. Pada tahap ini bertujuan untuk memperoleh penguatan atau pemantapan dalam proses refleksi diri dan sekaligus memperoleh pemahaman lebih komprehensif terhadap perspektif lain beserta asumsi dasar yang mendasarinya. Sebagai contoh, seseorang melakukan dialog secara intensif dengan orang lain, terutama mereka yang memiliki perspektif lain. Yang kelima, kesempatan untuk menguji paradigma atau perspektif baru. Fase ini, seseorang mulai tertarik untuk mencoba menggunakan cara pandang atau perspektif yang dimiliki orang lain untuk memandang, memahami, atau memaknai terhadap kenyataan atau pengalaman. Selanjutnya, pedagogi kritis. Pengertian pedagogik. Pedagogik adalah ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana sebaiknya pendidik berhadapan dengan anak didik, apa tugas pendidik dalam mendidik anak, dan apa yang menjadi tujuan mendidik anak. Pedagogik berasal dari kata Yunani paedos yang berarti anak laki-laki, dan agogos artinya mengantar dan membimbing. Menurut Profesor Dr. J. Hoopveld dari Belanda, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi, pedagogik adalah ilmu mendidik anak. Pengertian kritis. Kata kritis berasal dari bahasa Yunani yaitu kritikos dan kriterion. Kata kritikos berarti pertimbangan, sedangkan kriterion mengandung makna ukuran baku atau standar. Sehingga secara etimologi, kata kritis mengandung makna pertimbangan yang didasarkan pada suatu ukuran baku dan standar. Kritis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sikap tidak lekas percaya, selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan tajam dalam penganalisaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kritis merupakan suatu sikap atau tindakan di mana seseorang tidak menerima begitu saja apa yang ia dapatkan, namun mempertanyakan kembali sesuatu tersebut dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan. Definisi pedagogi kritis. Pedagogi kritis didefinisikan sebagai teori dan praktik pendidikan yang didesain untuk membangun kesadaran kritis terhadap fenomena atau realitas sosial yang menindas. Menurut Muczynski, pedagogi kritis merupakan pendekatan pembelajaran yang berupaya membantu murid mempertanyakan dan menentang dominasi serta keyakinan dan praktik-praktik yang mendominasi. Artinya, secara hakikat pedagogi kritis mempunyai tujuan untuk memposisikan pendidikan sebagai alat pembebasan siswa. Konsep dan makna pedagogi kritis. Pertama, konstruktivisme.
merupakan landasan filosofis bagi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning, di mana siswa atau peserta didik merupakan subjek yang aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman melalui aksi dan refleksi. Kedua, making concept of education. Pendidikan sebagai tindakan penyeteran, di mana siswa sebagai tempat penyimpanan dan guru sebagai penyetor. Ketiga, problem posing education, masalah pose pendidikan. Keempat, dialogical method, metode dalam mengatasi masalah pendidikan. Menurut Rahmat Hidayat, konsepsi pedagogi kritis dapat dimaknai ke dalam dua hal, yaitu sebagai paradigma berpikir dan gerakan sosial. Jika dimaknai sebagai paradigma berpikir, pedagogi kritis menjadi dasar untuk selalu mempertanyakan dan mengkritisi pendidikan itu sendiri, baik dalam tataran filosofis, teori, dan kebijakan. Selanjutnya, jika dimaknai sebagai gerakan sosial, pedagogi kritis mempunyai tujuan pendidikan yang egaliter, humanis, dan demokratis. Berbekal critical thinking di kalangan peserta didik bertujuan dapat membongkar status quo yang bersifat menindas. Secara sosiologis, perkembangan pedagogi kritis di dunia dipengaruhi oleh tradisi neo-Marxian yang dikembangkan oleh mazhab Frankfurt. Mazhab Frankfurt terkenal dengan melahirkan teori kritis. Teori kritis bukan lagi mengkritik ekonomi kapitalis, tetapi mengkritik kebudayaan yang muncul akibat kemajuan teknologi dan globalisasi. Pedagogi kritis mempunyai akar atau dimensi ideologi politik dalam konteks perjuangan sosial atau transformasi kondisi sosial politik dan kekuasaan yang opresif untuk mencapai tatanan sosial politik yang adil dan egaliter. Dimensi filosofis berkaitan dengan makna dan tujuan pendidikan terkait dengan pendidikan sebagai praktek pembebasan dan dimensi praktik pemberdayaan manusia atau individu atau peserta didik melalui konsep conscientization atau perwujudan sadaran kritis atau the coming to critical consciousness. Tujuan pedagogi kritis. Pada akhirnya, tujuan tertinggi dari pedagogi kritis adalah membantu peserta didik untuk menjalani hidup yang bermakna. Di dalam hidup ini, mereka mampu mempertanyakan segala bentuk hubungan kekuasaan yang ada, dan membuatnya berfungsi untuk menciptakan kebaikan bersama. Dengan pedagogi kritis, peserta didik juga dididik untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, serta keberanian untuk mempertanyakan segala kebiasaan lama yang sudah dilakukan. Itu semua dilakukan untuk membentuk dunia yang lebih adil, bebas, dan setara. Pendekatan reflektif atas tindakan yang melibatkan siklus teori, aplikasi, evaluasi, refleksi, dan kemudian kembali lagi pada teori. Siklus tersebut akan mendorong kesadaran kritis manusia akan diri dan lingkungannya. Pedagogi kritis menurut Henry E. Giroux. Giroux menawarkan perubahan paradigma di dalam konteks pendidikan dari pedagogi tradisional yang bersifat netral dan universal menuju pedagogi kritis yang bersifat kritis dan kontekstual. Pedagogi tradisional cenderung berpihak pada penguasa politik dan ekonomi yang ada, sementara pedagogi kritis memetakan hubungan-hubungan kekuasaan yang ada, sehingga bisa mendorong terjadinya perubahan sosial ke arah masyarakat yang lebih terbuka, bebas, dan adil. Di dalam pandangan ini, pendidikan dilihat sebagai suatu yang amat penting di dalam pengembangan demokrasi. Demokrasi tidak akan dapat terbentuk tanpa adanya budaya pendidikan yang mampu mendorong semua warga untuk berpikir kritis, reflektif, berwawasan luas, mampu membuat penilaian moral yang seimbang, serta bertindak dengan memperhatikan tanggung jawab sosial. Demokrasi tidak akan dapat terbentuk tanpa adanya budaya pendidikan yang mampu mendorong semua warga untuk berpikir kritis, reflektif, berwawasan luas, mampu membuat penilaian moral yang seimbang, serta bertindak dengan memperhatikan tanggung jawab sosial. Pedagogi kritis untuk Indonesia.
Mengapa pedagogi kritis? Ada 5 sebab, yaitu: pertama, sama seperti analisis Giroux, Indonesia pun mengalami tersebarnya pedagogi neoliberal di dalam pendidikan. Pendidikan pun disempitkan menjadi semata-mata pengajaran kemampuan untuk menang di dalam kompetisi bisnis. 2. Di Indonesia, pendidikan juga dijajah oleh formalisme agama, yakni pemahaman agama yang terjebak pada ritual dan aturan-aturan buta tanpa pemahaman akan inti dari agama tersebut. 3. Penyebaran paham fundamentalisme agama dan fundamentalisme ekonomi di dalam pendidikan membuat dunia pendidikan di Indonesia kehilangan nilai-nilai luhurnya. Keempat, melihat keadaan Indonesia yang sekarang ini, pemikiran Giroux tentang pedagogi kritis jelas amat dibutuhkan. Pedagogi kritis adalah paradigma pendidikan sekaligus kehidupan yang menekankan sikap kritis terhadap hubungan-hubungan kekuasaan yang membentuk masyarakat. 5. Pedagogi kritis juga bisa berperan besar di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Masyarakat demokratis membutuhkan warga yang mampu berpikir kritis dan rasional, guna menyingkapi berbagai persoalan yang muncul di dalam hidup bersama. Pedagogi kritis di Indonesia. Formalisme agama, fundamentalisme ekonomi, pentingnya pedagogi kritis, pengembangan demokrasi. Implementasi pedagogi kritis. Pedagogi kritis sebenarnya bukanlah hal yang baru. Setiap waktu, banyak pakar mengkritisi pendidikan dari mulai sistem sampai implementasi dalam tataran mikrooperasional. Semua itu pada dasarnya menjadi khasanah bagi kita untuk terus mencari upaya yang makin baik dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya dalam konteks output tapi juga dalam konteks peningkatan mutu kehidupan masyarakat dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi yang adil, egaliter, dan sejahtera, serta menjadikan manusia manusiawi. Terlepas dari dimensi politik, ideologi, dan teori yang rumit, implementasi pembelajaran di kelas dapat mengambil manfaat dari pedagogi kritis ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran dalam membantu generasi mendatang memiliki karakter yang baik serta kapabilitas produktif yang tinggi dengan basis nilai yang dapat menjadikan manusia manusiawi. Sekian dari kami, terima kasih.